Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Satria Sidatri Galeki P dengan NIM terakhir 881 dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Pengenalan Jaringan Komputer dan Implementasinya dalam memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang dibimbing atau diajar oleh Bapak Alim Surya Saruman, Eskom MPD. Mari kita simak hasil makalah yang saya buat yang berjudul tentang pengenalan jaringan komputer dan implementasinya. Sebelum itu, kita harus tahu apa pengertian dari jaringan komputer. Apa saja jenis-jenis dari jaringan komputer? Apa komponen utama jaringan komputer? Apa pengertian dari protokol jaringan? Apa saja keuntungan dan kelebihan jaringan komputer? Yang pertama itu kita akan melihat pengertian jaringan komputer yang akan saya jelaskan. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan komunikasi. Jaringan ini dapat berkoneksi kabel atau wired atau nirkabel wireless. Nah, menurut para ahli pengertian jaringan komputer adalah suatu kumpulan yang saling terhubung melalui perangkat keras dan perangkat lunak sehingga memungkinkan untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, atau komunikasi. Nah, ini adalah menurut pengertian dari Tanenbaum pada tahun 2023. Nah, yang kedua itu ada William Stellings pada tahun 2000. Jaringan komputer merupakan sistem komunikasi yang memungkinkan berbagai komputer untuk saling berbagi informasi, layanan, serta sumber daya. Yang tiga ada Forousan 2007. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan protokol tertentu. Yang keempat itu ada Oetomo 1992. Jaringan komputer adalah komputer dari beberapa komputer yang saling terhubung dan dapat berinteraksi satu sama lain, baik untuk berbagi data, perangkat lunak, maupun perangkat keras. Jadi inilah pengertian dari jaringan komputer menurut para ahli. Lanjut. Nah, di sini juga ternyata masih ada Slamet Riyadi 2010, di mana jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang memungkinkan terjadinya pertukaran data dan berbagai sumber daya dengan memanfaatkan protokol dan media komunikasi tertentu. Jadi menurut para ahli itu ada 5 ya yang saya tuliskan di sini tentang pengertian jaringan komputer. Nah, kita sudah belajar tentang pengertian komputer. Nah, sekarang kita akan masuk apa saja jenis-jenis jaringan komputer itu. Yang pertama itu ada LAN atau Local Area Network. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. LAN biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer, printer, dan server. Yang kedua itu ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih luas dibandingkan LAN. Biasanya dalam lingkup kota, MAN sering digunakan oleh perusahaan besar atau pemerintah untuk menghubungkan kantor-kantor yang tersebar dalam satu wilayah kota. Bukan cuma perusahaan atau pemerintah, kampus pun juga bisa menggunakan jaringan MAN ini. WAN atau Wide Area Network. WAN atau Wide Area Network mencakup area geografis yang sangat luas
seperti negara, bahkan benua. Internet adalah contoh terbesar dari WAN. Nah, ini adalah jenis-jenis jaringan komputer, yaitu ada LAN, MAN, dan WAN. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai komponen utama jaringan komputer. Beberapa komponen utama dalam jaringan komputer meliputi yaitu server. Server dalam jaringan komputer adalah sebuah perangkat komputer atau sistem yang berfungsi menyediakan layanan sumber daya atau daya data pada komputer lain yang biasa disebut dengan klien dalam jaringan. Server dirancang untuk menangani permintaan klien atau memberikan respons yang sesuai sehingga memungkinkan proses berbagi data, aplikasi, atau sumber daya di jaringan berjalan dengan efisien. Yang kedua itu ada klien. Klien dalam jaringan komputer adalah sebuah perangkat komputer, laptop, ponsel, atau perangkat lain yang mengakses layanan, data, atau sumber daya yang disediakan oleh server melalui jaringan. Klien bertindak sebagai pengguna layanan untuk diberikan oleh server, memungkinkan komunikasi dua arah dalam jaringan. Yang ketiga itu ada router. Router dalam jaringan komputer adalah perangkat keras yang bertugas menghubungkan beberapa jaringan berbeda, memungkinkan data untuk dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan lain. Router juga bertanggung jawab untuk menentukan jalur terbaik bagi data atau disebut dengan paket data agar sampai ke tujuan dengan efisien. Kita lanjut lagi yaitu switch. Switch dalam jaringan komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan, yaitu LAN, Local Area Network. Nah, dan memungkinkan komunikasi antar perangkat tersebut. Switch bekerja pada lapisan data link atau layer 2 dalam model OSI. Meskipun ada juga switch yang beroperasi di lapisan network layer 3 yang dikenal sebagai layer 3 itu yaitu switch. Media transmisi. Media transmisi adalah saluran fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mentransmisikan data atau informasi dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer. Media ini menjadi penghubung antara pengirim dan penerima data, memungkinkan komunikasi antar perangkat. Kita sudah belajar mengenai komponen utama dari jaringan komputer. Nah, sekarang kita akan masuk ke protokol jaringan komputer. Apa itu protokol jaringan komputer? Protokol adalah aturan yang menentukan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Contoh protokol meliputi TCP atau IP, HTTP, FTP, and SMTP. Apa itu TCP atau IP? TCP atau IP, Transmisi Control Protocol atau Internet Protocol adalah seperangkat protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan termasuk internet. TCP atau IP adalah dasar dari komunikasi data di internet dan banyak jaringan lokal atau LAN. Protokol ini memastikan pengiriman data antar perangkat berlangsung secara efisien, akurat, dan teratur. Kedua itu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data di World Wide Web atau WWW yang biasa kita jumpai di Google. HTTP memungkinkan pertukaran informasi antara klien seperti web browser dan server seperti web server dalam bentuk teks, gambar, video, atau format lain. HTTP adalah dasar dari komunikasi web modern. Nah, kita masuk ke FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server melalui jaringan TCP atau IP seperti internet. FTP memungkinkan pengguna untuk mengunggah atau mengupload
mengunduh, menghapus, mengganti nama, atau melihat file di server jarak jauh. Keempat itu ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan email antar server melalui jaringan, terutama internet. SMTP bertanggung jawab untuk proses pengiriman email dari perangkat pengirim ke server pengirim dan kemudian ke server penerima, yang kemudian dapat diakses oleh penerima menggunakan protokol lain seperti IMEF atau POP. Nah, itu adalah penjelasan dari protokol protokol jaringan komputer. Nah, sekarang kita masuk ke keuntungan dan kekurangan jaringan komputer. Ya, ini yang sangat penting untuk kita ketahui ya. Keuntungannya yaitu mempermudah berbagai data dan sumber daya. Nah, jadi ini mempermudah kita untuk saling berbagi data, seperti berbagi data tugas yang dosen berikan dan lain-lain. Terus meningkatkan efisien komunikasi ya. Jadi sekarang yang keluarga yang jauh, misalnya saya di Palopo atau ada keluarga yang di Makassar, nah saya bisa berkomunikasi melalui jaringan komputer yang tersambung di HP maupun laptop. Terus mendukung kolaborasi jarak jauh. Nah, mendukung jarak jauh ini seperti yang saya jelaskan untuk mempermudah kita untuk berkomunikasi atau saling berbagi file data. Nah, kekurangannya itu membutuhkan biaya awal yang tinggi. Nah, kenapa biaya awal yang tinggi? Ya karena nggak sebagian orang itu bisa membeli smartphone, contohnya laptop, maupun salah satunya itu beli paket data. Nah, kedua itu ada rentan terhadap serangan keamanan. Nah, ini yang sangat kita perlu waspadai. Sekarang di contohnya seperti smartphone ataupun juga laptop yang tersambung dengan BRI atau m-banking lainnya. Nah, itu gampang dibobol ya. Kalau kita mendownload m-banking contohnya. Nah, itu sangat rentan untuk diserang keamanannya. Karena melalui jaringan juga sistem kita itu bisa diserang atau dibobol. Nah, yang ketiga itu ada membutuhkan pemeliharaan rutin. Nah, ini yang biaya sebuah jaringan ini sangat membutuhkan pemeliharaan yang rutin. Jadi harus dijaga biar suatu jaringan itu tidak terputus misalnya. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi jaringan komputer di berbagai bidang. Nah, bidang pendidikan. Jaringan komputer di berbagai bidang pendidikan sangat penting dalam mendukung proses belajar, mengajar, manajemen administrasi, serta memfasilitasi kolaborasi antara siswa, guru, dan pihak sekolah atau universitas. Jaringan komputer memungkinkan akses cepat, berbagai sumber daya, dan mempermudah komunikasi dalam lingkungan pendidikan. Jadi, jaringan komputer ini sekarang sangat penting untuk bagi pelajar sekolah atau maupun di universitas. Contohnya seperti zaman COVID dulu itu kita melakukan learning yang menggunakan via Zoom, belajar melalui via Zoom. Terus mencari tugas-tugas sekarang itu ada menggunakan jaringan komputer untuk mengakses Google dan lain-lain. Nah, bidang bisnis. Jaringan komputer di bidang bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisien operasional, komunikasi, serta pengelolaan data dan sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan berbagai sistem dan proses, mempermudah kolaborasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, contohnya ini seperti kita lagi mau misalnya ketemu dengan ada perusahaan satu. Nah, kita mau ketemu dengan perusahaan kedua. Nah, biasanya itu kan ada misalnya kesibukan atau apa. Nah, kita bisa menggunakan jaringan komputer ini untuk membahas sebuah kolaborasi atau dukungan terhadap perusahaan kedua ini. Contohnya dengan menggunakan via Zoom kita berbicara
atau tidak berbagai file menggunakan WA dan lain-lainnya. Nah, bidang kesehatan. Jaringan komputer di bidang kesehatan sangat krusial dalam meningkatkan kualitas layanan medis, efisiensi operasional rumah sakit atau klinik, serta mengelola data pasien secara aman dan struktur. Dengan teknologi jaringan komputer, layanan kesehatan dapat lebih cepat, terjangkau, dan lebih efektif, mengoptimalkan komunikasi antara dokter, pasien, serta tim medis lainnya. Jadi di bidang kesehatan itu jaringan komputer itu sangat penting untuk mengetahui contohnya kesehatan dia menggunakan komputer, jaringan komputer, dan bisa mengambil data sebuah rumah sakit satu ke rumah sakit dua, misalnya si A pernah dirawat di rumah sakit ini. Nah, nanti pihak rumah sakit B ini akan meminta data itu dikirim melalui jaringan untuk bisa dilihat lebih lanjut lagi atau lebih lengkap tentang pasien ini, atau tidak dokter dan perawat ingin mengkomunikasikan tentang apa saja obat yang dikasih untuk pasien dokter tersebut misalnya. Nah, itulah implementasi jaringan komputer di berbagai bidang. Nah, terus ada itu tantangan dalam implementasi jaringan komputer. Nah, jaringan komputer juga ini memiliki tantangan dalam implementasinya, yaitu meliputi satu masalah keamanan serta peretasan dan Walmart. Terus kedua ada keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil dan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Nah, kita masuk kesimpulan. Jadi jaringan komputer eh, memainkan peran penting dalam kehidupan modern, meskipun memiliki tantangan, manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar, seperti kemudahan komunikasi dan akses informasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengembangkan dan mengamankan jaringan komputer untuk mendukung berbagai kebutuhan. Jadi itulah hasil makalah yang saya buat tentang pengenalan jaringan komputer dan implementasinya. Jika ada kesalahan kata yang salah maupun kurang dimengerti, mohon dimaafkan, karena setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan. Namun dengan itu kita harus tetap berjuang untuk mencapai tujuan, supaya orang tahu tentang apa itu tentang jaringan komputer yang ada sekarang, yang kita gunakan sekarang. Sekian dari saya. Selamat malam.